Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marisa Mujaina Diana Putri dengan nomor NIM 241252408. Saya dari kelas reguler B sore semester 3 akan mempresentasikan materi tentang karbohidrat mata kuliah kimia organik. Saya dari kelompok 3 dan ini adalah tim saya. Lanjut ke materi, apa itu karbohidrat? Karbohidrat merupakan molekul yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen yang banyak ditemukan di alam. Karbohidrat mempunyai rumus molekul CXH2OY. Karbohidrat dihasilkan oleh tanaman disintesis dari CO2 dan H2O melalui proses fotosintesis. Karbohidrat seperti gula dan pati merupakan bagian utama kalori total yang dikonsumsi manusia, hewan, dan mikroorganisme. Fungsi karbohidrat sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penyimpanan dan regenerasi atau transfer energi. Yang kedua, komponen penyusun struktur makhluk hidup. Contohnya pada dinding sel bakteri, selulosa pada tanaman berkayu, eksoskeleton pada serangga. Yang ketiga, bagian dari kerangka struktural pembentuk RNA, yaitu gula ribosa, dan DNA, yaitu gula deoksiribosa. Pada oligosakarida berfungsi sebagai sistem imun, fertilitas, patogenesis, dan lain-lain. Jenis-jenis karbohidrat. Berdasarkan jenisnya, karbohidrat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana terdiri dari monosakarida, disakarida, dan oligosakarida, sedangkan karbohidrat kompleks terdiri dari polisakarida. Berikut adalah contoh-contohnya yang gambar yang ada di bawah. Monosakarida merupakan karbohidrat yang paling sederhana yang tidak dapat dihidrolisis menjadi karbohidrat lain. Rumus molekul untuk monosakarida CH2ON. Menurut Sunita Almatsier, ada 3 monosakarida yang penting dalam ilmu gizi, yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Monosakarida 3 ini yang paling umum. Monosakarida memiliki rasa manis dan tidak berwarna. Contoh monosakarida berdasarkan jumlah karbon ada triosa, tetrosa, pentosa, heksosa, heptosa. Triosa adalah monosakarida yang memiliki karbon C-nya 3. Tetrosa memiliki karbon C-nya 4, begitu seterusnya. Contoh monosakarida berdasarkan gugus karbonil ada dua, yaitu gugus aldehid atau aldosa, yaitu gugus karbonilnya ada di ujung atau di karbon C nomor 1, contohnya glukosa, dan yang kedua gugus keton atau ketosa, yaitu gugus karbonilnya ada di karbon nomor 2, contohnya fruktosa. Ini ada contoh rumusnya. Lanjut, disakarida merupakan dua monosakarida yang terikat melalui ikatan glikosida. Ikatan glikosida adalah ikatan kovalen antara monosakarida 1 dengan monosakarida 2 melalui reaksi dehidrasi atau hilangnya molekul air. Rumus kimia disakarida adalah C12H22O11. Contoh disakarida antara lain sukrosa, yaitu gabungan antara glukosa dan fruktosa. Ada laktosa, gabungan dari glukosa dan galaktosa. Dan yang terakhir maltosa, dua molekul glukosa atau gabungan antara glukosa dan glukosa. Selanjutnya oligosakarida. Oligosakarida merupakan karbohidrat yang terdiri dari 3 sampai 10 unit monosakarida. Contoh oligosakarida antara lain maltotriosa terdiri dari 3 unit glukosa, yaitu glukosa tambah glukosa. Yang kedua, rafinosa terdiri dari glukosa, fruktosa, dan galaktosa.
Di sini ada gambar contoh dari oligosakarida. Selanjutnya polisakarida. Polisakarida merupakan karbohidrat lebih dari 10 unit monosakarida dapat berantai lurus atau bercabang. Polisakarida dibedakan menjadi dua macam, yaitu homopolisakarida atau homoglikan merupakan polisakarida yang tersusun dari satu jenis unit monosakarida yang berulang. Contohnya, pati, glikogen, selulosa. Yang kedua, heteropolisakarida merupakan polisakarida yang tersusun dari lebih satu jenis unit monosakarida yang berulang. Contohnya, D-glucuronat dan N-asetil glukosamin. Di sini saya akan mencantumkan tiga jurnal yang melakukan pengujian untuk mendeteksi adanya kandungan karbohidrat. Jurnal yang pertama, judulnya Identifikasi Kualitatif dan Kuantitatif Karbohidrat pada Produk Yogurt Komersil. Metode pengujian karbohidrat yang digunakan pada jurnal ini meliputi uji Molis, uji iodin, uji Benedict, uji Barfoot, uji Selimanov, dan uji Osazon. Untuk uji molis dilakukan dengan mereaksikan sampel dan H2SO4 pekat. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, sampel yogurt A, B, C, dan F positif mengandung karbohidrat, ditandai dengan terbentuknya cincin ungu di sekitar tabung reaksi. Sedangkan pada sampel yogurt D dan E tidak terbentuk cincin ungu, maka artinya tidak mengandung karbohidrat. Yang kedua ada uji iodin. Digunakan untuk mendeteksi karbohidrat golongan polisakarida. Jika tidak terjadi perubahan warna, maka disimpulkan monosakarida atau disakarida. Indikator perubahan warna seperti jika terjadi perubahan warna biru mengandung pati, jika terjadi perubahan coklat mengandung glukogen, dan jika terjadi perubahan merah mengandung dekstrin. Hasil percobaan menunjukkan sampel yogurt A, B, C, D, dan F menandakan adanya karbohidrat golongan polisakarida dengan terbentuknya larutan berwarna coklat, yang artinya sampel mengandung glikogen. Yang ketiga ada uji Benedict. Untuk menentukan jenis gula produksi pada sampel. Perubahan warna dari hijau ke kuning, ke jingga, atau merah yang menandakan adanya glukosa, fruktosa, galaktosa, maltosa, dan laktosa. Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan, semua sampel membentuk warna biru yang menandakan bahwa keenam sampel yogurt tidak mengandung gula produksi. Uji Usazon dilakukan untuk mengidentifikasi jenis karbohidrat melalui pembentukan kristal Usazon. Indikator pembentukan kristal yang pertama, jika kristal jarum menandakan positif mengandung glukosa, fruktosa, atau manosa. Jika kristal berbentuk bunga matahari menandakan positif mengandung maltosa. Dan yang terakhir, jika kristalnya berbentuk bubuk menandakan positif mengandung laktosa. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, terbentuk kristal jarum pada sampel A, B, C yang menandakan adanya jenis karbohidrat glukosa, fruktosa, atau manosa. Lalu pada sampel D dan E terbentuk kristal bunga matahari yang menandakan adanya jenis karbohidrat maltosa. Selanjutnya ada jurnal kedua dengan judul Identifikasi kandungan karbohidrat dalam bahan pangan menggunakan metode uji Benedict dan Lugol. Terdapat dua metode yang digunakan dalam pengujian ini, yaitu uji Benedict dan uji Lugol. Lanjut, yang pertama, uji Benedict dilakukan untuk mendeteksi keberadaan gula produksi dengan mereaksikan sampel dengan reagen Benedict. Indikator perubahan warna, jika terjadi perubahan warna biru, maka tidak ada kandungan gula produksi. Jika terjadi perubahan warna dari hijau jadi kuning, jadi jingga, jadi merah bata, atau jadi coklat, maka mengandung konsentrasi gula produksi tinggi. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, seluruh sampel memberikan hasil positif dengan perubahan warna menjadi coklat. Perubahan ini menunjukkan adanya gula
reduksi dalam konsentrasi yang berbeda-beda. Warna coklat dihasilkan menunjukkan konsentrasi glukosa tinggi, di mana semakin tinggi konsentrasi glukosa, maka semakin kuat reaksi reduksi yang terjadi. Yang kedua ada uji Lugol. Untuk mendeteksi karbohidrat membedakan monosakarida atau disakarida dari polisakarida tertentu. Hasil menunjukkan pisang, kentang bereaksi positif, sedangkan madu, susu, sari buah apel bereaksi negatif. Hal ini karena pisang, kentang mengandung amilum atau pati. Lalu madu mengandung sebagian besar monosakarida, yaitu ada glukosa dan fruktosa. Sedangkan susu mengandung disakarida berupa laktosa, sehingga tidak memiliki pati atau amilum yang merupakan polisakarida. Lanjut, yang ketiga, ada jurnal yang ketiga dengan judul Produksi asam laktat oleh Lactobacillus delbrueckii dengan sumber karbon tetes tebu. Dalam pengujian jurnal ini melakukan uji kualitatif gula produksi menggunakan metode uji Benedict, uji Seliwanov, dan uji Barfoot. Yang pertama, uji Benedict digunakan untuk mengetahui kandungan gula produksi pada tetes tebu. Hasil dari uji gula produksi menunjukkan bahwa tetes tebu mengandung glukosa dan fruktosa yang ditandai dengan adanya endapan warna merah bata. Yang kedua, uji Seliwanov digunakan untuk memastikan bahwa pada tetes tebu terdapat ketosa. Reagen Seliwanov yang terdiri atas resorcinol dan HCl. Hasil uji menunjukkan hasil yang positif ditandai dengan terdapatnya endapan merah bata, serta media berubah menjadi warna merah. Hal ini sesuai dengan pendapat Hidayat yang menyatakan bahwa tetes tebu mengandung sukrosa 30-40% dan mengandung glukosa 4-9% serta fruktosa 5-12%. Yang terakhir ada uji Barfoot. Digunakan untuk membedakan disakarida produksi dengan monosakarida produksi pada tetes tebu. Reaksi Barfoot dalam suasana asam akan direduksi lebih cepat oleh gula produksi monosakarida daripada disakarida. Hasil dari uji produksi menunjukkan bahwa tetes tebu mengandung glukosa dan fruktosa yang ditandai dengan adanya endapan merah bata. Jadi dapat disimpulkan pengujian untuk mendeteksi adanya kandungan karbohidrat itu ada banyak. Contohnya ada uji Benedict, uji Seliwanov, uji Barfoot, uji Lugol, uji iodin, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.